Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan, mendemonstrasikan beberapa aplikasi artificial intelligence untuk membantu kegiatan Bapak Ibu, di, sekolah, yaitu sebagai mempersiapkan bahan ajar, materi pembelajaran, dan perangkat ajar. Ada beberapa, aplikasi AI yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama, yaitu adalah Gemini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal searching aja di Gemini, maka di-searching di Google-nya ataupun di browser-nya nanti ketika saya gemini.com misalkan. Jadi muncul halaman seperti ini nanti, maka tinggal, Bapak Ibu masukin perintahnya aja. Misalkan kita minta, perangkat ajar, perangkat ajar, IPA, Sel, oke, maka akan muncul seperti ini. Kemudian misal RPP misalkan, RPP, tentang sel serta asesmen. Oke, maka di sini misalnya Bapak Ibu, eee, dapat langsung, mengcopy dan sebagainya, tinggal nanti Bapak Ibu edit, apakah ini sesuai atau tidak, misalkan seperti itu kurang lebih ya. Nah, selanjutnya selain Gemini ada namanya ChatGPT. ChatGPT fungsinya juga sama, misalkan kita mencari tadi modul misalkan, modul ajar kimia reaksi misalkan. Oke, semuanya lengkap, ada silabus dan sebagainya. Kemudian sama prinsipnya dengan Gemini. Jadi, kalau kita biasanya suka menggunakan Gemini, silakan pakai Gemini atau Bapak Ibu bisa menggunakan ChatGPT sebagai solusi lainnya. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu ingin mencari jurnal, maka Bapak Ibu bisa mencari di sini, namanya Google Scholar atau scholar.google.com. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu tuliskan, misalkan kita mau mencari, jurnal tentang, misalkan kimia bahan, oke. Maka di sini ada beberapa pilihan, artikel yang muncul, misalkan kayak ini, pengaruh komposisi bahan kimia, penyusun paving block terhadap kuat tekan dan daya serap air. Ini sudah disunting itu dari sejak 2024 sampai 2020. Maka di sini punya rentang khusus. Jadi yang terbaru itu akan dimunculkan paling atas. Oke, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu misalkan, kesulitan dalam, pembuatan statistik, maka di sini kita bisa menggunakan namanya Static Kingdom. Nah, jadi di sini ada beberapa nama tesnya yang sudah disediakan dari 1 sampai 23. Kemudian ada namanya kalkulator regresi, itu ada 5. Kemudian interval kepercayaan juga ada 4. Kemudian kalkulator distribusi ada 10 malah. Oke, tabel statistiknya juga ada dan banyak lagi sebagainya. Jadi tinggal kebutuhan Bapak Ibu, memakai, eee, istilahnya statistik yang mana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Oke, itu beberapa, eee, aplikasi AI yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan browser yang lain namanya Microsoft Edge. Microsoft Edge ini biasanya, sudah terinstal atau terpasang di komputer yang kita beli misalkan. Jadi biasanya langsung ada di browser-nya, Microsoft Edge itu bawaan dari Windows-nya sendiri, oke. Maka dapat kita cari di sini juga. Misalkan kita mencari, eee, apa misalnya, berita Jerman misalkan.
Newsroom ya. Jadi di sini kan bahasanya yang tidak Bapak Ibu pahami, maka di sini di Microsoft Edge dapat Bapak Ibu kerjakan dengan saja dengan mudah saja itu dengan cara klik kanan kemudian translate to Indonesian. Oke, maka sudah di-translate ke bahasa Indonesia. Misalkan ini saya buka, kemudian oke, ini juga masih bahasanya bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu dapat translate to Indonesian. Seperti ini. Atau Bapak Ibu malas membacanya, dapat Bapak pakai read aloud. Maka di sini di Taman bagian Negara Bagian Jerman Baru. Reservasi Taman 18884322267. oke. Nah, jadi di sini kalau ketika Bapak Ibu malas membaca, maka dapat digunakan read aloud. Itu terdapat di bagian taskbar pencariannya ya, di dalamnya, atau di setting seperti ini nantinya. Oke. Selanjutnya ada namanya Copilot. Copilot juga fungsinya sama, dengan tadi Gemini dan GPT. Jadi prinsipnya sama, maka di sini bisa kita tanyakan juga apapun yang kita inginkan. Misalkan kayak tadi, misalkan prinsip tekanan. Oke, ya, maka di sini dijelaskan dia seluruhnya tekanan itu apa, prinsipnya apa. Jadi sekarang ini sudah sangat banyak aplikasi yang memudahkan kita atau membantu kita dalam menangani pelajaran. Mungkin sekian istilahnya yang dapat saya sampaikan. Eh, Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.